Salah satu yang termasuk dari rukun iman yang 6 itu adalah percaya dengan adanya hari akhirat. Hari yang nantinya dimulai dengan kehancuran alam. Air laut tumpah ke darat. Planet-planet bertabrakan. Gunung meletus. Dan semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk yang ada di dunia ini pasti bakal mati. Terjadilah kehidupan yang disebut dengan kehidupan akhirat. Ini pasti akan terjadi, hadirin. Sering saya katakan juga, kalau kita sudah mengatakan berani bahwa kita adalah meyakini akan adanya Allah, pun berarti kita akan meyakini akan adanya hari akhirat. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil yaumil akhir. Percaya dengan akan adanya akhirat. Nah, dalam keadaan seperti itu, hadirin, nanti ada sekelompok manusia yang tenang-tenang saja. Orang lain kepanasan, kegerahan, mereka mendapat keteduhan. Mereka mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an digambarkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada hari itu nanti manusia itu sudah tidak lagi memikirkan saudaranya. Ayah sudah tidak memikirkan istrinya. Ibu pun tidak lagi memikirkan anaknya. Teman kerabat pun sudah tidak lagi memikirkan temannya. Masing-masing berlomba-lomba untuk menyelamatkan dirinya, hadirin. Ini bakal terjadi. Nah, dalam keadaan itu ada sekelompok manusia tadi yang saya katakan tenang-tenang saja. Siapakah mereka? Insya Allah pada pertemuan kali ini sedikit kita akan membahas orang yang nanti akan mendapat perlindungan dari Allah. Orang yang nanti akan mendapatkan kedamaian dari Allah, penjagaan dari Allah. Salah satunya adalah sabna sa'a fi ibadatillah. Anak muda yang gemar beribadah, remaja yang taat dengan Allah, anak muda yang rajin ke masjid, anak muda yang mau memakmurkan masjid. Inilah yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak muda yang rajin ibadah. Timbul pertanyaan, apakah orang tua yang sudah lanjut usia, yang sudah di atas 60 tahun bahkan 70 tahun, dia rajin ibadah, Allah tidak suka? Tentu suka. Tapi Allah lebih cinta lagi kepada anak muda, remaja yang mau datang ke masjid, yang mau beribadah ke masjid, ke tempat-tempat ibadah. Ada orang tua mungkin yang umurnya sudah 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, rajin ibadah.
Sholat 5 waktunya tidak pernah tidak hadir. Tahlilnya mungkin dia kemana-mana dikejar, sorbannya panjang sampai ke bawah. Puasanya tidak pernah lepas, khatam Qur'annya pun. Tetapi Allah lebih cinta lagi kepada remaja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikan kesempatan buat remaja-remaja, anak muda, rangkul. Jangan kadang-kadang kita yang tua itu kolot, merasa paling hebat. Nih saya, yang lain nggak boleh mimpin tahlilan di sini, masih ada saya. Itu namanya orang tua yang kolot. Kasih kesempatan buat remaja-remaja. Kalau remaja kita rangkul, insya Allah Masjid Al-Falah ini menjadi makmur dan banyak jamaahnya. Harus ngerti dong. Jadi orang tua itu, ini bukan curhat, fakta hadirin. Kadang kita baru bisa ilmu sedikit pun kita sudah menonjolkan diri. Nih saya satu-satunya. Sekali lagi pesan saya, berikan kesempatan kepada remaja-remaja yang ada di lingkungan sini. Rangkul mereka, ajak mereka, dekati mereka. Insya Allah, kalau kita rangkul, kalau kita ajak, mereka akan duduk bersama kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang tadinya baik-baik, banyak tadinya anak remaja yang baik-baik, ketika dia bergaul dengan anak yang tidak baik, remaja yang tidak baik, sedikit demi sedikit dia menjadi lebih baik hadirin. Tapi berapa banyak bajingan-bajingan tengik remaja-remaja yang gaul, pergaulannya, lingkungannya. Ketika dia bergaul dengan anak-anak yang soleh, ketika dia dekat dengan kita yang tua, kita bimbing, kita ajak mereka, insya Allah anak remaja pun itu akan menjadi baik. Itu yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti orang tua yang rajin ibadah, orang tua yang dekat dengan masjid Allah tidak suka. Suka, tapi sekali lagi, sabna sa'a fi ibadatillah, remaja yang taat, yang tekun, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.